Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai optimalisasi masalah menggunakan metode penugasan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Taruna Nindya Muhammad Rinaldi. Saya Taruna Nindya Lintang Dian Cahyani. Saya Taruni Nindya Iki Surya Halim. Saya Taruna Nindya Bintari Selasa. Saya Taruni Nindya Yusuf Adizat. Saya Taruna Nindya Rishiwanda. Dan saya Taruna Nindya Muhammad Cesar. Baik, di bagian kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu metode penugasan. Metode penugasan merupakan salah satu teknik optimasi yang digunakan untuk membagi tugas kepada para pekerja secara paling efisien. Prinsip dasarnya sederhana, setiap pekerja hanya boleh mengerjakan satu tugas dan jumlah tugas harus sama dengan jumlah pekerja. Kenapa metode ini penting? Karena dengan metode penugasan membantu organisasi bekerja secara lebih hemat waktu, hemat biaya, dan bebas pemborosan. Ada 4 tujuan utama dalam metode ini. Yang pertama, meminimalkan total biaya atau waktu, dan yang kedua, menentukan kombinasi penugasan paling. Baik, selanjutnya adalah slide studi kasus. Taruni Asrama Malaya Kampus PTDN terdiri dari 6 anggota, yaitu Lintang, Iis, Yustifani, Florencia, Fadila, dan Suci. Dalam menyelesaikan 6 tugas harian. Karena efisiensi waktu setiap taruni yang berbeda-beda, pada setiap jenis tugasnya terlihat dari durasi waktu yang bervariasi. Diperlukan alokasi tugas yang optimal sehingga setiap taruni hanya mengerjakan satu tugas dan setiap tugas hanya dikerjakan oleh satu taruni. Dengan tujuan utama untuk meminimalkan total waktu penyelesaian ke-6 tugas tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan 6 langkah metode penugasan. Langkah yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris, selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Langkah yang kedua, temukan nilai minimum tiap kolom, selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Langkah yang ketiga, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Kemudian langkah yang keempat, jika jumlah garis belum mencukupi, sesuaikan matriks dengan mengurangi nilai terkecil pada area tak tertutup dan menambahkannya pada titik perpotongan garis. Langkah yang kelima, lakukan kembali proses penutupan nilai nol hingga diperoleh jumlah garis yang sama dengan jumlah baris ataupun kolom. Dan langkah yang terakhir, tentukan penugasan optimal dengan memilih angka 0 yang tidak bentrok dan tutup total biaya minimum. Dan sebelum dilakukannya optimalisasi efisiensi waktu dengan metode penugasan, didapatkan data existing sebagai berikut, di mana kami mengambil 6 jenis tugas pengerjaan asrama Maleo. Yang pertama ada menyapu lantai, mengepel lantai, membuang sampah, nyikat WC, membersihkan jendela, dan membersihkan rak sepatu. Yaitu menyapu lantai dilakukan oleh Suci dengan waktu 12 menit, mengepel lantai dilakukan oleh Yustifani dengan waktu 9 menit, membuang sampah dilakukan oleh Fadila dengan waktu 3 menit, nyikat WC dilakukan oleh Iis dengan waktu 18 menit, membersihkan jendela dilakukan oleh Lintang dengan waktu 5 menit, dan membersihkan rak sepatu dilakukan oleh Florencia dengan waktu 8 menit. Berikut tabel matriks keseluruhan data, tugas dan waktu pengerjaan. Nah, pada tahap yang pertama, kita normalisasi matriks biaya, di mana pada tabel ini kita tentukan entry terkecil dan setiap baris pada tabel. Lalu kita kurangi semua entry dalam baris tersebut dengan entry terkecil yang sudah kita dapatkan. Misalnya di sini pada tabel kita sudah dapatkan nilai minimum baris. Pada baris pertama kita kurangkan 5 karena nilai terkecil ada 5. Pada baris kedua kita kurangkan 7, pada baris ketiga kita kurangkan 2, pada baris keempat kita kurangkan 15, pada baris kelima kita kurangkan 3, dan baris terakhir kita kurangkan 8. Nah, ini tabel hasil pengurangan dengan nilai minimum setiap baris. Pada tahap kedua, kita masih normalisasikan matriks biaya, di mana kita menentukan nilai minimum kolom dan memeriksa apakah setiap kolom ini sudah mempunyai entry 0. Karena di kolom 6 ini
belum mengandung nilai 0, maka kita tentukan lagi nilai minimum di kolom tersebut. Di sini kita dapatkan nilai minimumnya adalah 1, maka kita kurangkan kolom ke-6 ini dengan nilai 1 ini. Ini adalah hasil tabel pengurangan dengan nilai minimum setiap kolom. Ya, lalu selanjutnya itu tahap ketiga, yang dimana melakukan penutupan di semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal ataupun horizontal, atau di bagian baris dan kolomnya seminimal mungkin. Bila jumlah garis sudah sama dengan jumlah garis atau kolom, maka penugasan optimal. Jika jumlah garis belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Ini merupakan hasil dari scan baris dan kolom yang memiliki 0. Pada awalnya itu kita scan baris terlebih dahulu, yang dimana memiliki nilai 0 terbanyak, yaitu 2 nilai 0. Lalu yang selanjutnya itu ada di membersihkan rak sepatu, ada 2 nilai 0. Lalu yang selanjutnya itu kita scan di kolomnya. Jika pada awalnya baris ini tidak ter-scan, kita scan-nya di bagian kolom sehingga garis nolnya itu tercoret dengan hasil seperti ini. Lalu ini merupakan tahap analisis atau tahap penentuan dari setiap tugas yang sudah dibagi pada setiap orang, yaitu menyapu lantai itu hanya dikerjakan oleh Florencia, mengepel lantai itu dikerjakan oleh Iis dan Fadira pada awalnya, membuang sampah itu Iis dan Yusti, menyikat WC itu Lintang, membersihkan jendela itu Florencia dan Suci, membersihkan rak sepatu itu Florencia dan Fadira. Lalu di sini kita scan lagi pada setiap tugasnya atau setiap orangnya, itu dibagi satu orang satu tugas. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka didapatkan solusi atau keputusan yang diperoleh, yaitu menyapu lantai dilakukan oleh Florencia, mengepel lantai dilakukan oleh Iis, membuang sampah dilakukan oleh Yusti, menyikat WC dilakukan oleh Lintang, membersihkan jendela dilakukan oleh Suci, dan membersihkan rak sepatu dilakukan oleh Fadira. Nah, kita bisa melihat untuk menyapu lantai Floren kita berarti Floren melakukan tugas tersebut dengan waktu 5 menit. Kemudian mengepel lantai oleh Iis dilakukan selama 7 menit. Kemudian membuang sampah oleh Gusti dilakukan selama 2 menit. Menyikat WC oleh Lintang 15 menit. Kemudian membersihkan jendela Suci dengan waktu 4 menit. Dan terakhir membersihkan rak sepatu oleh Fadira itu 3 menit. Kita bisa menjumlahkan waktu tersebut dari semua tugas, yaitu 5 tambah 7 tambah 2 tambah 15 tambah 4 dan tambah 9, dengan total waktu pengerjaan 6 tugas ini adalah 42 menit. Lanjut. Nah, ini merupakan tabel hasil dari jumlah total waktu yang dilakukan oleh Taruni dalam menyelesaikan tugas kebersihan ini, yang waktu 42 menit. Maka dari itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil penelitian ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sebelum menggunakan metode penugasan atau dari data existing itu didapatkan tugas dengan total 55 menit. Sedangkan jika kita setelah menggunakan metode penugasan, kita mendapatkan hasil yang lebih efisien, yaitu 42 menit. Jadi disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode penugasan mendapatkan waktu yang lebih optimal atau efisien dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sebelum menggunakan metode penugasan. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan penempatan Taruni sebelumnya atau data existing, ternyata dapat terjadi efisiensi waktu sebanyak 30 menit, yaitu waktu existing yaitu 55 menit dikurangi dengan waktu yang sudah kita lakukan dengan metode penugasan, yaitu 42 menit, dan menunjukkan hasil yang optimal. Sekian dari kami kelompok 1, presentasi ini Kami sudahi dulu.